Isu lain apa kira-kira yang perlu kita kupas? Ayo, kira-kira apa isunya? Kalau Agatha menangis nggak usah lah kita bahas, nggak usah. Yang materi saja, yang menurut teman-teman itu materi, kira-kira apa? Coba. Yang menurut teman-teman berkaitan dengan materi. Ayo, kira-kira apa? Allah pinjam duit. Oh, Allah pinjam duit. Aduh, janganlah. Ayo, apa? Saya minta dari penonton lah. Ayo, silakan. Apa kira-kira? Ini moderator kita mau naik nih. Momot mau naik. Ya. Ada apa, Momot? Halo, Momot. Halo ya. Ya, gimana, Mot? Itu yang seperti saya bilang itu, Bang. Apa itu? Aduh. Boleh ganti nggak atau nambah lah? Itu ada teman saya itu saya. Oh, iya. Moderator katanya mau fokus masalah kesehatan dulu ya. Iya. Oke, baiklah. Oke, nggak apa-apa. Nanti moderatornya saya ganti, nggak apa-apa. Enggak. Maksudnya begini, Bang. Boleh saya ajukan teman nggak? Ada itu siapa namanya? Media Channel. Nah, dia yang selalu bagikan ini live sama aku. Oh, boleh nanti. Nanti kita ngomong lewat pesan saja ya. Enggak masuk aja dia ke sini biar kita ganti gitu. Nggak apa-apa, nantilah itu, gampang lah. Oke? Oh iya. Oke, gampang lah. Oke. Baik. Saya turunkan ya moderator ya. Shalom semua ya. Shalom ya. Oke, moderator saya turunkan. Oke. Teman-teman, katanya moderator tuh ada masalah kesehatan dia. Jadi sering begadangan kalau dia ngurusin kita. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kita nanti bisa cari moderator yang lain. Oke, coba kita kasih naik ada Manangin Bereginting. Oke, Manangin Bereginting. Silakan, Nangin Bereginting. Silakan nyalakan dulu kamera. Horas, silakan nyalakan kamera dulu. Silakan. Saran saya, janganlah gaduh-gaduh sama orang kita itu aja lah. Panjang ini ceritanya ini. Begini, saya itu kan selama ini kan diskusinya dengan orang Islam, betul. Nah, ketika orang Islam tuh bertanya apa segala macam, kan dalam perdebatan kan pasti mereka juga tanya balik kan, gitu loh. Jadi saya jawab saja begitu. Nah, mungkin jawaban saya itu bagi para penonton ini tidak memuaskan. Makanya sekarang itu saya beri mereka kesempatan gitu loh. Misalnya ketika saya mengeluarkan statement-statement saya dalam perdebatan dengan orang Islam, misalnya nih saya bilang Yesus hamba Tuhan di dalam Alkitab. Nah, penonton tuh nggak suka Yesus hamba Tuhan. Kenapa kau bilang Yesus hamba Tuhan? Saya tunjukin di dalam Alkitab ini loh tertulis begitu loh. Nah, pokoknya bukan. Nah, ternyata sekarang saya melihat satu fenomena, ternyata penonton-penonton ini memang beragama itu kitab sucinya itu adalah perasaannya gitu loh. Nah, itu yang saya lihat begitu. Nah, makanya sekarang ini sebenarnya bukan gaduh. Sekarang ini saya berikan mereka kesempatan untuk membantah ataupun berdebat dengan saya. Begitu, Pak. Yalah, seperti macam mata pisau, RK, bom. Selagi materi tidak masalah. Kan? Selagi membahas materi, memang. Ayo begitu. Tapi kan malunya kan kita kan diketawai orang itu aja. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga kita nggak mungkin kita membuat semua orang itu senang. Nggak mungkin.
kalau namanya sudah pembenci, itu mau gimana pun gini ya. Engkau tidak perlu menjelaskan dirimu kepada musuhmu karena mereka tetap tidak akan percaya. Begitu. Dan engkau tidak perlu berbicara kepada sahabatmu karena mereka akan percaya kepadamu. Itu jelas. Gitu. Iya, memang real ya tulangnya. Betul. Tulang memang ada fakta, ada dalil semua. Ada dalil. Makanya saya berikan kesempatan begitu. Nampaknya memang bulan-bulan ini juga cara tulang. ya, nampaknya memang bulan-bulan ini kita fokus ke situ dulu. Cara tulang. Nah, sebab saya pun HKBP juga tulang. Jadi apa boleh buat ya kan ya. Oke lah tulang, itu aja lah saran saya. Oke, baik. Salam saya turunkan hormat ya. Dari Beremu. Oke, Horas. Oke. Waduh. Saya langsung membaca pesan ini. Berarti sekarang kita bisa live ini bablas. Ini kita bisa live langsung lanjut ini. Ternyata ada kakak saya ini mau jemput begitu. Baiklah. Berarti kita bisa lanjut nih. Karena pikir saya ini nanggung ini mau live, nanti kepotong jam mau nganter. Tapi langsung ada pesan. Baiklah. Thank you. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada saudara sebentar ya. Kita kasih naik ada Mang OVX. Mang OVX. Silakan Mang OVX. Ya, selamat malam Bang. Silakan Bang. Selamat malam, Mang OVX. Silakan. Selamat malam. Oke. Selamat malam Bang. Kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mungkin kita ganti backgroundnya ya. Sebentar Bang ya. Kita ganti background kita Saya dulu. cuma mau protes gambar. Abang menggema protes gambar mana ini Bang? Ya silakan. Abang menggema ini kenapa ini Bang? Aduh, Abang coba kenapa itu ada perangkat Anda? Ya silakan. Udah. Apakah Anda ada suara perangkat Mau lain yang protes. Iya, masalahnya suara apa Anda ini itu ya? menggema suara Anda itu. Suara saya balik lagi ke sini. Kemana ya? Oke lah, silakan lah. Ini Apa yang mau udah. Anda utarakan? Silakan. Mumpung masih baru awal-awal live. Silakan. Gambar itu Bang munculin yang Mana? gambar Ka'bah di sujud Oke. sama patung itu yang kemarin. Oke, ternyata mereka suka dengan gambar ini teman-teman. Ya, ini gambar kesukaan mereka ini. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan Bang. Apakah gambar saya ini berisi penistaan atau berisi kenyataan? Ya mau protes. Hah? Bang, nampaknya memang Anda perlu memperbaiki perangkat Anda dulu lah. Bang, nampaknya memang Anda perlu memperbaiki. Oke, bagusin dulu perangkat Anda, Ini Bang. nih. Aduh, bagusin dulu perangkat Anda. Aduh, susah kita diskusi begini. Coba gini loh. Kalau gambar ini berisi suatu penistaan atau berisi sesuatu yang salah, di mana salahnya? Saya heran loh dengan orang-orang ini. Protes senang, menunjukkan kesalahannya nggak mampu. Berat saudara-saudara. Saya heran. Oke, kita kasih naik ada Gio Aguero. Silakan Gio Aguero. Silakan Gio Aguero. Selamat malam Gio Aguero. Aduh, suara Bang berisik Bang. Coba cari tempat yang aman dulu ya Bang ya. Aduh.
Kita kasih naik ada Azlan, ya silakan Azlan. Halo Azlan. Selamat malam saudara. Kabur lagi. Kabur lagi, kabur lagi. Saya mengundang 1 atau 2 atau 3 orang saja dalam 1 kali live. Saya perlu 1 sampai 3 orang saja, tapi orang tersebut benar-benar memiliki pengetahuan dalam berdiskusi agama gitu loh. Jangan modal nekat gitu loh. Ayo silakan yuk. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, memang orang-orang Islam membuat pertanyaan-pertanyaan balik. Nggak mungkin orang Islam itu ketika saya cecar begitu, mereka nggak nanya balik. Pasti nanya balik, pasti. Cuman giliran waktu nanya balik itu, dia tuduhkan kepada saya hal-hal yang nggak saya lakukan, tetapi hal-hal yang dilakukan oleh orang ini. Gitu loh, kan banyak begitu. Saya tanya sama orang Islam, wahai orang-orang Islam, ya, kenapa kamu memanggil-manggil? Kenapa kamu berseru-seru kepada Muhammad? Ya Muhammad, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi. Berarti kamu mengucapkan salam kepada Muhammad. Ya, apakah Muhammad sudah mati? Iya. Apakah dia mendengar? Bingung dia. Terus dia tanya kepada saya, loh bagaimana dengan kamu yang mengucapkan salam kepada Maria? Salam Maria penuh kasih. Berarti kamu mengucapkan salam juga kepada dia. Berarti kamu berdoa juga kepada Maria. Bukan saya, itu ini. Makanya ini langsung ikut-ikutan gitu loh, jalan kejadiannya itu ada. Ada jalan ceritanya. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Ada. Gitu loh. Nah makanya sering mereka menuduhkan hal-hal yang tidak kita lakukan, teman-teman. Kita ini tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Makanya di dalam Al-Quran mereka ada kata-kata begini, wahai Isa, adakah kau katakan kepada umat manusia, jadikanlah ibuku Tuhan. Oh ternyata yang begitu-begitu itu ya ini kan begitu. Oh gimana? Ayo silakan. Kita diskusi dengan baik ya. Saya kasih kesempatan kalian naik, mari kita diskusi. Kita kasih naik ada 1 rasa. Oke, selamat malam saudara 1 rasa. Iya. Nyalakan kamera dulu Bang, silakan. Waduh, maaf Bang Edis, di tempat saya ini lagi mati lampu. Cuman saya mau bertanya. Baiklah, saya turunkan dulu. Tunggu hidup lampu baru boleh nanya. Tunggu hidup lampu. Kita kasih naik yang berikutnya ada Via Silaban. Via Silaban. Oh. Kofarhan KW. Oke, Kofarhan dulu saja. Selamat malam, saudara Kofarhan. Kalau dari tulisan-tulisannya ini kita berharap dia ngerti agama Islam ya. Kita berharap. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda ingin berdiskusi. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Nyalakan dulu kamera Bang. Kamu betul-betul hebat. Kameranya nyala dulu Bang. Bang, kamera nyala dulu, baru Anda berbicara. Utarakan apa yang mau Anda utarakan, silakan. Silakan. Kan kabur kan, gimana ini? Aduh, sulit ini. Berat ini teman-teman, aduh.
Sulit. Sepuluh menit. Teman-teman, kita dibatasi 10 menit. Nggak apa-apa. 10 menit kita dibatasi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Indonext. Ya, silakan Indonext. Selamat malam saudara Indonext. Selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, saya cuman sebentar saja, Ya, tapi kamera nyala dulu Bang. Kamera nyala dulu, silakan. Saya mendukung Bang Etis dalam acara ini. Saya cuman Oke, tapi saya turunkan dulu Bang ya. Mohon maaf. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, di channel kita ini kita hindari segala macam saling benar-benarkan diri. Kita hindari teman-teman saling membela satu sama lain di sini. Channel saya bukan channel main bela-belaan loh, sudah saya bilang berkali-kali. Channel saya ini memang channel baku hantam. Kalau ada perbedaan pendapat, disinilah kita baku hantam, kita adu argumen. Nah, di situ nanti penonton akan menilai mana yang benar, begitu. Nah, seperti yang kemarin itu kita sudah membahas mengenai apakah Yesus hamba Tuhan. Apakah Tuhan Yesus itu hamba Tuhan? Sudah kita bahas kemarin, sudah kita tunjukkan ayatnya, begitu. Ada saja orang yang melawan isi Alkitab itu, ada pokoknya. Pokoknya bukan. Nah, bukan pokoknya. Contohnya siapa? Ini mungkin kita ganti. Contohnya siapa? Contohnya adalah anak pendeta, bermodalkan anak pendeta, bermodalkan argumen-argumen, pokoknya bapak saya. Ya kan? Kalau udah bapak saya repot. Gimana bapak saya? Sikit-sikit bapak saya. Aduh, gimana? Ayo, tap layar dulu. Oh, banding disetujui. Yes, banding disetujui nih. Oke. Ya, banding sudah disetujui. Sekarang sudah bisa. Pengacara Albert. Silakan pengacara Albert. Pengacara Albert Rumah Horbo. Ya, silakan Bang, nyalakan dulu kamera. Silakan. Iya Bang, izin Nyala Bang. nyala kamera dulu silakan. Ya oke. Bentar ya. Ya, silakan. Silakan. Iya. Ya, Bang. Mau nanya Bang. Kenalan diri dulu, Bang. Abang ini Kristen kah, Islam kah, atau gimana? Silakan. Kita Protestan Bang. Oke, apa yang mau Abang tanyakan? Pengen nanya sih ini Bang tentang menurut Abang ya, pandangan Abang ya Bang. Ketika kan sebelum ada agama Kristen kan ada agama yang lain ya Bang ya, agama pendahulu lah, ya kan. Sedangkan Yesus berkata bahwa tidak ada yang melalui Bapa tidak ada yang menuju Bapa melalui Bapa tanpa melalui aku kan, menurut kata Yesus kan Bang. Kan dia pernah berbicara seperti itu. Nah, pandangan Abang untuk agama-agama sebelum yang mengenal Yesus itu bagaimana Bang? Atau mengenal Kristen lah, gitu ya Bang ya. Mohon izin Ya, Bang. tapi nanti jadi melebar Bang kemana-mana Bang. Kita fokus dulu saja lah ya Bang ya ke bahasan-bahasan. Nanti jangan nambahin yang ini aja belum kelar gitu Bang. Kita ini ada masalah-masalah begini. Ada banyak orang-orang Kristen itu yang haus akan firman Tuhan, begitu. Yang haus juga pengen tahu yang benar yang mana, begitu Bang. Oke. Nah,
inilah dulu yang kita bahas dulu, jangan kemana-mana ya Bang ya. Oke, siap Bang. Oke ya Makasih, Bang. Bang, Mohon ya. maaf ya Bang ya. Mohon maaf ya. Oke, saya turunkan dulu. Ayo teman-teman, ayo. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya ceritakan, mungkin nanti teman-teman bosan dengarnya. Waktu saya berdebat dengan orang Islam, ya orang Islam itu juga bertanya kepada saya, Edis, Yesus kan hamba Tuhan. Nah, tahu nggak maksudnya mereka ngomong begitu? Maksudnya ingin membuktikan bahwa Islam itu benar. Ya, begitu. Nah, apakah dengan menunjukkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan, maka Islam menjadi benar? Tidak, sama sekali tidak. Karena kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa yang di surga. Begitu loh. Tuhan Yesus hamba Tuhan. Nah, Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Nah, di dalam pikiran orang Islam, Tuhan di situ maksudnya adalah Allah. Nah, inilah cacat logikanya di situ mereka. Nah, cacat logikanya orang-orang seperti Robert ini, di mana cacat logikanya? Cacat logikanya mereka berpikir yang sama bahwa Tuhan di situ Allah. Makanya menjadi saya nggak mau ngomong begitulah ya, jangan ngomong begitu. Nah, ayo kita kupas ini. Nah, kemarin sudah dengan siapa? Agatha. Nah, dia bilang, Agatha udah sama dengan ini, sama. Bukan katanya. Yesus bukan hamba Tuhan katanya. Astaga. Berat ini kayak begini nih. Aduh, ayo silakan. Kita diskusi yang baik, kita ngobrol yang baik biar muncul kebenaran dari situ. Tapi yang berbeda dengan saya, yang naik itu yang sama dengan anak pendeta. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Via Silaban. Oke, selamat malam saudari Via Silaban. Via Silaban, selamat malam. Nah, ngajukan permintaan naik, udah dinaikin, dia. Capek deh. Oke, kita belum dapat ya. Belum dapat. Kita kasih naik ada sebentar Rui. Ya, silakan Rui. Kita ngomong yang ada di dalam Alkitab salah. Ayo silakan Rui, nyalakan kamera dulu. Selamat malam saudara Rui. Oke, Rui diam lagi, kita kasih turun saja. Ayo coba di kolom komentar saja yuk. Ketik saja di kolom komentar, saya ingin membantahmu gitu, silakan. Siapa? Tapi sambil ngajukan permintaan naik. Silakan. Siapa mod kira-kira mod yang perlu dinaikkan mod? Semut mod, oke. Tapi namanya, cobalah pakai nama yang asli lah ya. Sebentar. Kita kasih lihat di sini. Tidak ada mod. Semut-mut tidak ada di sini. Ayo coba yuk silakan. Yo coba Yo dan Yo silakan Yo dan Yo. Selamat malam Yo dan Yo. Selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Pastikan abang kontra dengan saya ya dan ingin sepakat dengan ini anak pendeta.
Siap, siap, siap. Oke, kenalan diri dulu Bang. Abang Kristen atau Islam? Kristen, Kristen. Kristen. Oke. Ini mohon maaf ya Bang, boleh tahu Bang gereja apa? Cuman validasi saja Bang. Jangan-jangan Abang itu Islam ngaku Kristen gitu. Coba Bang. Abang gerejanya di gereja apa? Ya, dekat-dekat rumah sini aja, Bang. Iya, nama gerejanya Perlu maksudnya saya Bang. sebutkan. Iya. Tapi Abang Jadi gini, Kristen Bang. ya. Tapi Abang Ya. Kristen. Oke, baiklah. Terima kasih kalau begitu. Gimana Bang? Abang setuju Bang dengan orang-orang Kristen? Saya bilang orang-orang Kristen di sini tanda kutip ya. Yang mungkin saja mereka itu nggak pernah baca Alkitab, sama seperti si Robert ini. Gini, apakah Anda setuju bahwa Yesus itu bukan hamba Tuhan? Hamba Tuhan, Bang. Ya berarti Abang jangan naik ke sini kalau begitu Bang. Enggak, Gimana? gini. Jadi gini. Hmm. Terus Anda kan mulai tadi kan bilang Tuhan Yesus hamba Tuhan. Loh, terus Oke. yang Tuhan ini siapa, Bang? Ya dua-duanya gimana? Nah, bingung kan yang Tuhan siapa? Enggak, Anda harus spesifik. Yang Tuhan siapa, yang hamba siapa kan gitu. Anda Yang kan sudah menarasikan Yesus kan hamba Tuhan. Coba Anda narasikan. Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan Bapa di surga. Sama seperti begini loh, sama seperti begini. Kata Tuhan ini memang buat orang itu memang jadi blow on Bang. Begini, dengarkan saya Bang, dengarkan saya. Abang kalau dari logat Abang berbicara, Abang tuh orang Jawa, betul? Betul. Nah, bahasa Jawa itu punya kosakata yang sangat tepat ketika menerjemahkan kata kurios itu. Coba Bang, ketika orang Jawa menghadap kepada paduka raja, ya, Abang panggil raja itu Gusti nggak? Gusti. Gusti. Misalnya Anda menghadap kepada raja, Anda pasti sungkem kepada raja, menghadap Gusti. Oke. Ketika Anda menyebut Bapa yang di sorga, juga Gusti nggak? Gusti. Iya, dua-duanya Gusti. Tetapi Gusti Raja tersebut menghambakan dirinya kepada Bapa di sorga. Makanya Gusti Yesus, dia menghamba kepada Gusti Bapa di sorga. Karena Gusti Yesus itu tidak melakukan kehendak sendiri. Berapa kali dalam Alkitab itu dikatakan, saya tidak melakukan kehendak saya sendiri. Bahkan dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia. Dia siapa? Bapa di sorga yang mengutus aku. Begitu loh. Betul. Banyak orang Kristen ini membuat ketika orang Kristen berapologet, dia itu menjelaskan sama orang Islam. Orang Islamnya mumet, Bang. Banyak orang curhat sama saya itu begitu. Bang, saya Islam, tapi waktu saya dengerin apologet-apologet yang lain, mumet kepala saya. Tapi ketika saya mendengarkan penjelasanmu, saya ngerti sekarang Islam tuh Kristen tuh apa. Gitu loh. Seenggak-enggaknya dia ngerti Kristen itu apa, begitu bukan malah bingung gitu loh. Ya memang gini Bang, kalau dari narasi Anda ini memang sedikit bingung orang ini gitu loh Bang. Harusnya Anda ini lebih spesifik. Yang bikin bingung itu Bang, yang bikin bingung itu justru malah. Saya benar. Silakan. Nah, sebenarnya kalau Anda memang lebih spesifik, Yesus itu utusan, segala sumber dari Sang Allah Bapa. Ya memang Tuhan Yesus utusan Bang, masa Tuhan Yesus nggak utusan gimana sih? Bang, Anda kok masih menyebut Tuhan Bang? Tuh kan. Anda kok Ya masih udahlah, menyebut Tuhan? Gusti Yesus diutus oleh Gusti Bapa di surga, begitu. Kalau Bang, kok ada dua Gusti? Lah kamu aja ada dua Gusti nggak masalah kok, gimana sih? Waktu Ya, kamu Tuhan, menyebut Tuhan, raja gini. waktu kamu Gini, menyebut Bang. raja yang memerintah kamu sebut dia Gusti. Waktu kamu Bang. menyebut yang di surga sana, kamu sebut Gusti. Gustimu ada dua, kok kamu nggak ribut? Gimana? Aduh. Gimana ini? Bang, sebetulnya Anda ini sudah benar loh Bang. Yesus itu ya kan lewat firman-Nya di Alkitab itu ya kan, sembahlah Allah Bapamu, satu-satunya Allah yang benar. Aku berkata-kata ya kan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari kehendak Bapa yang di surga. Berarti kan di situ mutlak Yesus itu utusan.
Iya, Ya terus kan? kalau Yesus utusan, terus kenapa kamu malah ngikutin Muhammad? Itu loh. Muhammad itu Siapa, Bang? utusan siapa? Dia bukan utusan Bapa di surga. Siapa? Nah, gitu loh. Aduh. Ya, saya ini pengikut Kristus, pengikut loh bang. Ya, makanya saya tanya tadi, gereja mana? Ya dekat-dekat rumah sini aja. Dekat-dekat rumah sini aja. Terus, Bang, terus gini bang. begini gini, Bang. loh, Terus modal gini. utama Terus gini, gini, Bang. modal Terus utama dalam sebuah diskusi itu jujur dulu. Kalau kita nggak mau jujur, ngapain kita diskusi itu? Nanti jatuh-jatuhnya itu kita tuh nipu-nipu diri kita masing-masing. Terus gini bang. Kalau Saya memang berkali-kali Anda- mengatakan, bang. Gusti Bentar. Yesus utusan. Siapa yang mengutus? Gusti Bapa di surga. Apa Bang, arti gini, Gusti? Apa arti kurios? Apa arti Tuhan itu? Artinya seseorang yang mengendalikan kita. Seseorang yang mengatur, yang mengepala, yang merajai kita. Makanya kalau Yesus menjadi Gusti, dia tuh memerintah. Begitu loh. Bang, Nah, tadi kan Anda Makanya, bernarasi. tetapi Di makanya Kristen kalau ini kita balik ada berapa Gustinya Tuhan? Gustinya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Itu udah kita bahas itu tahun kemarin sampai bosen orang dengarnya. Kalau Muhammad itu nabi bang. Iya, di Islam kan tapi nabi. dia Gusti juga. Aduh, berat ini. Ini udah Islam ini, ketahuan dia nih Islam. Tapi pura-pura. Gini, Bang, dengarkan saya. Bang, Saya itu Bang sudah Bang berdiskusi Juma itu dengan 7 kali nama saya kabur. Saya itu Apalagi udah jadi Islam diskusi itu kabur semua sama berkali-kali. saya, Bang. Saya itu udah diskusi berkali-kali dengan orang Islam. Bang, Masalahnya Bang Juma begini. itu kabur lawan saya 7 kali. Makanya saya ini Iya, kepengen diskusi sama Anda. makanya begini. Pengertian Gusti itu apa? Gusti bang. Gini loh bang, ini konteksnya Jangan Tuhan aja. gini loh. Coba dengarkan dulu. Apa pengertian Gusti? Coba. Bang, Tuhan itu sifatnya gimana bang? Nggak usah pakai Tuhan. Kalau pakai Tuhan nanti kalian pada blow on. Nggak bisa mikir. Gini aja. Kata kurios itu diterjemahkan jadi Gusti. Apa definisi Gusti? Ya jangan bang, Tuhan kan sifatnya universal. Iya, setan juga bisa jadi Tuhan dalam Alkitab itu. Dalam Quran juga setan bisa jadi Tuhan. Nah kan kalian nggak percaya. Anda ini membingungkan loh bang. Saya Iya, lihat, Bang. bingung bagi orang belakang. Ya, dibawa dulu tidur sana. Aduh. Di dalam Alkitab dikatakan perutmu itu bisa jadi Tuhan. Nah kan bingung kan, perut kok Tuhan bang, aduh. Makanya pengertiannya itu kamu harus bener dulu. Kurios itu, Tuhan itu atau Gusti itu pengertiannya itu apa? Biar kamu gak bingung. Tuh berat. Udah berapa kali kita bahas itu tahun lalu. Orang sudah sampai bosan. Bang, perut kok Tuhan bang? Iya, setan juga bisa jadi Tuhan. Makanya ketika kamu membuat dirimu dikuasai oleh setan, setan merajai kamu, memerintah hidupmu, setan itu ya jadi Tuhan di hidupmu. Susah amat orang-orang ini mendengar kenyataan, ini mendengar kebenaran. Makanya saya bilang, bukan saya yang bilang, orang Islam sendiri bilang bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Robmu Muhammad itu. Susah kamu ini mendengar. Mau saya putarkan lagi nih. Jadi putar-putar video lagi nanti kita. Kita kasih naik ada Abdul Muladar, silakan. Muladir. Oke, silakan Muladir. Kadrun suka menyamar. Ya, memang begitu. Ya, silakan Muladir, nyalakan kamera Anda. Muladir. Mohon dibantu, Bang. Oke, saya bantu dari sini ya. Oke, silakan. Iya. Iya. Simpan. Dan ketik saja simpan. Klik saja simpan.
Klik udah saya Ya. klik. Kok ini ya? Belum diklik. Nah, Kalau diklik pasti udah nyala kamera di sini. Kan kamera, oke, simpan, oke. Nah, gitu. Oke. Silakan Ibu Muladir. Oke, kenalan. Yang Iya. berisik-berisik itu apa itu? Oh, sudah selesai. Oke, silakan apa yang mau Anda Kenalkan, sampaikan? Ya. Pingsan saja. Saya Kristen Protestan, Bang Edis. Oke. Kalau ditanya pro apa kontra, saya sangat pro. Cuman kemarin kita sudah sempat Bang Edis itu membahas masalah stop membahas patung ya. Sudah beres, sudah patung, udah cukup. Berarti sudah cukup ya Bang Edis. Udah cukup. Artinya begini, penjelasan Bang Edis pun sebenarnya sudah sangat-sangat jelas. Saya yakin bahwa siapapun yang mendengarkan penjelasan Bang Edis itu udah paham. Hanya yang naik, yang mengatakan kurang spesifik seperti Yoyo tadi bilang kurang spesifik, kurang ini, itu hanyalah yang boleh dibilang provokator ya, membuat panas-panas saja. Jadi kalau dibilang saya nanti pro, Bang Edis langsung turunkan. Kalau saya bilang saya kontra, saya nggak kontra gitu loh. Oke, kalau begitu kita kasih kesempatan dulu kepada yang kontra ya. Siap. Oke, Siap, baik, Bang saya Edis. turunkan. Banyak. Terima kasih. Salam. Sama-sama. Shalom, saya turunkan. Ayo silakan yuk. Biar kita adil. Kita berusaha seadil mungkin ya untuk memberikan mereka itu kesempatan supaya apa? Supaya jangan nanti jadi subjektif. Hamba Tuhan, kan kau sendiri yang ngomong. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Feli. Ya, silakan Feli. Feli Ngabut. Silakan Feli Ngabut. Halo Feli Ngabut. Feli Ngabut. Oke, Feli Ngabut nampaknya nggak nyambung-nyambung. Saya turunkan saja. Kita kasih naik, ada Nazaret Belo, silakan. Oke, sudah turun juga. Kita kasih naik Ricardo, silakan. Ayo silakan Ricardo. Kalau Yesus hamba Tuhan berarti katanya saya mualaf katanya. Nggak, makanya naik dong ke sini dong, naik dong gitu. Jangan cuma di kolom komentar saja ngomongnya. Ayo silakan. Ricardo 03 silakan. Ricardo 03. Apakah Anda mendengar? Oke, baik. Kita kasih turun ya. Kita kasih naik. Kita agak sulit teman-teman menaikkan orang yang berlaku sebagai seorang gentleman. Berlaku sebagai seorang pria. Ayo. Hai kamu, berlakulah sebagai seorang laki-laki. Silakan. Ayo. Nyong NTT. Nyalakan kamera dulu Bang. Silakan. Silakan Bang. Oke, ya silakan Bang, kenalan. Bang, nggak ada lampu kah Bang? Mati lampu Bang di kampungku ini. Oke, Bang, gimana Bang? Abang mau membantah saya atau sepakat dengan saya Bang? Kalau sepakat saya turunkan langsung Bang. Gimana? Abang mau membantah saya, sepakat dengan anak pendeta Robert yang mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan? Sepakat Bang. Oke, kalau sepakat langsung saya turunkan teman-teman. Langsung saya turunkan.
Coba di kolom komentar saja coba yuk. Saya ingin membuktikan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Coba silakan. Ayo silakan coba silakan. Sebentar. Siapa ini? Mang OVX. Mang OVX tadi sudah saya naikkan loh Anda. Silakan Mang OVX. Sayang. Ya, Mang OVX silakan Bang. Nyalakan kamera Anda silakan. Silakan Mang OVX. Nah, Tadi Anda sudah ngomong di kolom komentar saya begitu. Oke, Mang OVX, kenalan dulu Bang. Abang Muslim? ya Muslim. Ya kalau Muslim ya Bu Anda nggak termasuk Bang di sini. Nggak nyambung nanti diskusi kita Nah, Bang. Saya mau protes gambar tadi yang tadi. Oke, baiklah. Oke. Di mana yang mau Anda protes gambar ini tuh bagian mana yang mau Anda protes? Silakan. Ini kan Ka'bah, orang Islam yang sujud nih. Sebentar, saya balik dulu ke badan saya sebentar. Oke, yang mana? Yang Anda protes yang mananya? Apa gara-gara Ya, nggak di pakai situ kenapa sendal? tidak ada- Apa nggak pakai sendal di situ, Bang? Itu nggak pakai sepatu. Yang mana? Yang hitam pakai sepatu. Abang mau mengatakan kami nggak punya sepatu ya? Gitu. Yang mana yang mau Anda protes bagian itu? Silakan. Enggak. Kenapa di situ gambar patung Yesus tidak disertai, tidak digambarin? Patung Yesus. Karena ini gambar waktu itu saya lihat saja, saya ambil di internet. Perbandingan antara, saya ketik begini, jangan menyembah patung begitu ya. Saya lihat, saya ketik, saya lihat di Google gambar, terus saya buka. Nah ini munculnya begitu. Tapi pertanyaan Karena saya begini, pertanyaan saya jadi begini, masalah. Enggak, di mana yang salah di gambar itu coba? Ya, yang jadi masalah Kristen pun menyembah patung Yesus. Bukan Kristen, inilah makanya ini terbukti kan? Ya tuh terbukti udah saya bilang kan apa saya bilang ini makanya saya bilang gara-gara RK rusak susu sebelanga, udah saya bilang kan? Makanya teman-teman memberitakan Injil kepada mereka ini tersandung akibat ulah penyembah patung-patung ini. Aduh. Bang, saya sudah bilang Bang sama Anda, mau patung Yesus, mau patung Maria, mau patung siapapun, itu dilarang dalam Alkitab. Disembah, patung Yesus pun sama disembah. Iya, tapi yang menyembah patung Yesus itu Bang, patung Yesus bukan pun disembah kamu. sama. Gini, apakah Anda menuduh bahwa Kristen menyembah patung Yesus? Sama Bang, abang jangan berbohong Bang. Kan? Abang jangan berbohong. Akhirnya kan, kalian tahu Di kan semua akibatnya gereja kan? itu ada patung Yesus. Dan semua itu Akibatnya, inilah akibatnya. dan semua itu berdoa menyembah kepada patung Yesus. Berat kan, sudah Sama. saya bilang kan? Harusnya ada di gambar di sini. Harusnya ada. Berat. Harusnya ada. Harusnya Siapa? ada di gambarnya. Begitu, Sekarang saya tanya Bang. sama kalian orang-orang Kristen, Kan siapa yang mau harus fair. bagusin? Siapa yang mau bagusin Sampai di kalau udah kalung begini? pun ada Coba. loh. Biar kalian tahu. Ini makanya kalian jangan nyala-nyalain saya. Ini akibatnya nih. Akhirnya mereka bilang apa? Kristen penyembah patung. Kristen penyembah patung. Gara-gara ulahnya mereka yang sembah patung itu. Inilah akibatnya biar kalian tahu. Gimana? Tapi itu faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Baik, saya jawab Bang. Yang menyakitkan itu faktanya seperti itu. Iya, saya jawab. Tapi Jadi gereja seharusnya ada di kami. gambarnya di sini. Silakan selesaikan dulu Anda ngomong. Di gambar ini harusnya ada patung Yesus. Saya Harusnya bantu di saja, gambar saya sini itu ada saya gambar tunjukkan ya Bang ya. patung Yesus. Saya tunjukkan Bang. Tapi Bang, yang Anda tuduhkan itu sebenarnya itu mengarah ke umatnya Rokok Kudus Bang. Tidak kami, bukan kami Bang. Bukan kami. Saya tunjukkan kepada Anda yang mana yang Anda maksud. Ya. Saya sudah bilang Bang, mau patung siapapun itu Bang ya. Nih sebentar ya. Saya tunjukkan.
Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Inilah yang Anda maksudkan Bang. Ini yang Anda maksudkan. Oke. Oke, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Ini mungkin yang Anda maksud. Ini Bang. Ini yang Anda maksud. Betul? Ya. Ah, betul Bang. Jadi yang melakukan ini, coba lihat Bang dari pakaian-pakaiannya Bang. Bukan gereja kami Bang. Kami tidak melakukan seperti ini Bang. Begitu. Nah, jadi sebenarnya Bang, Anda salah alamat Bang. Anda mengkritik atau Anda menyamakan agama Anda dengan agamanya RK. Begitu Bang. Mereka memang seperti itu, tapi itu bukan kami Bang. Inilah kalian teman-teman sudah menyaksikan di gambar yang tadi. Harusnya disertai di gambar yang tadi. Iya, ketemunya kayak begitu, Bang. Ketemunya kayak begitu di internet, Bang. Ketemunya kayak begitu. Begini saja, Bang. Saya memberikan Anda tugas. Mau nggak saya kasih Anda tugas? Tugasnya begini. Coba Anda temukan gereja, bukan gerejanya RK ya, gereja-gereja yang Protestan, di mana mereka melakukan ritual cium-cium patung. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Jauh banget ke Monas. Ya Bang, tunjukkan, coba Bang. Dengarkan saya. Saya hari Minggu ke gereja. Di gereja saya nggak ada patung-patung begitu, nggak ada. Tapi ada Bang, tapi ada. Iya makanya tunjukkan dong, jangan bilang tapi ada. Kalaupun ada itu pasti umat RK. Ya makanya maksudnya begini, Abang harusnya menyertai di gambar yang tadi. Jadi nggak hanya Kan Ka'bah udah sama saya jawab Bang, Bunda waktu Maria. saya cari di internet yang muncul itu. Saya tidak bisa ngedit, saya tidak bisa. Oke lah, besok saya cari dulu gambar yang nyembah patung Yesus ya. Oke. Besok saya cari gambar, baru itu saya sandingkan besok. Oke, nggak apa-apa. Saya Nanti besok. saya naik lagi ya. Oke, Besok baik. saya naikin lagi ya. Baik, terima kasih. Baik. Saya turunkan ya. Ya, kalian sudah lihat sekarang dampaknya. Nah, itu beban saya di situ. Mereka mati-matian akan berkata, kau pun sembah patung-patung Yesusnya. Nah, biar teman-teman tahu. Kalau teman-teman kan nggak ngalamin, Bang, janganlah bilang begitu, Bang. Loh, Anda tidak tahu. Gimana, bro? Gara-gara orang-orang tersebut sembah-sembah patung Yesus, patung Maria, patung Santa, mereka berkata kepada kita, kamu pun sembah-sembah patung. Kamu pun berdoa kepada patung. Gimana? Oke, kita kasih naik ada ya oke. Yang kontra ya, tolong yang kontra. Ini moderator mau naik lagi, saya tidak tahu. Gimana moderator? Ada apa lagi moderator? Iya, siapa itu Bang? Semut mut itu nggak enak. Dia kan selalu taping di bawah itu, naikkan saya. Tidak ada Bang. Saya tidak melihat di sini ada nama dia Bang. Oh ada. Oke, saya naikkan. Oke, sudah saya naikkan. Saya turunkan dulu ya moderator ya. Iya, itu turunnya. Oke, baik, shalom. Ya, semut. Silakan nyalakan kamera dulu. Iya Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Coba pelan-pelan ya. Makasih ya Bang, terima kasih udah. Dari kemarin-kemarin sih mau naik sama Abang. Oke. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih penting atau enggak ya Bang ya. Cuma ada ide saya kan Abang sering kasih buat kolekte. Nah mungkin izin, nggak tahu nih ada pemikiran saya itu gimana kalau misalkan kolekte itu berbentuknya scan QR gitu loh Bang. Jadi
saya juga mampu untuk Nggak bisa bang, nggak ada. Abang malah bahas yang lain. Saya pikir abang naik ke sini tuh mau bahas materi bang, tapi abang malah bahas yang lain. Materi bang, kita tidak membahas selain yang daripada materi. Gimana? Enggak, kalau untuk pemahaman saya udah paham dan saya setuju banget sama Bang Edis. Mungkin saya akan diturunkan, cuma hanya itu sih. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya pikir tadi apa? Oke, makasih. Aduh, kita pikir tadi apa? Aduh. Gimana moderator? Kita pikir tadi apa moderator? Aduh, berat ini. Kirain apa gitu loh, kirain Edis Anda salah nih. Di dalam Alkitab disuruh di ayat ini Tuhan berfirman, buatlah patungnya Maria dan sembahlah. Saya pikir tadi mau ngomong begitu, ternyata cuma ngomong yang lain. Susah. Kita kasih naik, ada Lia Sogen. Silakan Lia Sogen. Selamat malam saudari Lia Sogen. Oke, kita belum ketemu. Teman-teman, kita belum ada satu orang yang benar-benar kita nantikan, begitu belum ya? Kita kasih naik, ada Esmoko 12. Esmoko ini kayaknya pernah naik juga kemarin. Esmoko. Malam bang. Silakan bang, nyalakan kamera dulu. Saya bantu dari Bentar, sini. Bang, 1 menit bang, pakai baju belum dulu. bisa. Anda belum bisa nyalakan kamera. Belum bisa. Oh, gitu ya. Belum bisa. Kita kasih naik, ada Yanuar. Oh, bukan Yanuar ini. Tokecang. Silakan Tokecang. Silakan Tokecang. Oke, Tokecang juga tidak nyangkut ya teman-teman ya. Sudah saya naikkan tapi sinyalnya dia parah. Kita kasih naik, ini nih. Ada ini ahlinya nyembah patung. Ini pokoknya kalau sama dia ini, pokoknya patung Maria itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu patungnya. Astaga, saya heran. Orang ini apa gitu yang dimakan gitu ya. Sebentar, ini tabut perjanjian nih. Oke, baik. Silakan. Murid Kristus. Anda ini sebenarnya jangan bilang murid Kristus. Anda bilang murid Romo gitu loh. Murid Kristus. Anda ini membawa-bawa nama Kristus tapi bikin malu. Oke, sebentar, tenang dulu. Saya hanya ingin mengiyakan argumenmu di sini. Saya tidak mau lagi membantahmu karena saya sudah sakit kepala. Gini. Oke, saya balik dulu kamera saya. Bilang sama orang-orang bahwa ini adalah tabut perjanjian, patung itu. Betul? Itu tipologi ya. Iya. Gambaran replika tabut perjanjian. Tidak 100% mirip ya menurut saya. Aduh, sebentar dulu. Saya tidak mau membantahmu loh. Bilang ini adalah tabut perjanjian, gitu bilang. Ya, ini adalah replika patung Bunda Maria yang dimana Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Gitu. Oke, baik. Ayo bilang sama orang-orang. Bilang Anda mewakili agama apa? Coba bilang bahwa ini tabut perjanjian. Ayo, biar disembah-sembah. Ya. Biar makin kalian saya dukung kalian sembah. Gak apa-apa. Ayo, sembah. Sembah Katolik, ini adalah tabut perjanjian gitu. Dalam Katolik, Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Penghormatan kepada Bunda Maria itu penghormatan kepada patung Maria. Kan kemarin sudah dibaca. Sekarang saya tanya sama kamu, ini Maria atau Pak? Sebentar, gini. Kalian ini nggak bisa bedakan Maria mana batu. Pertanyaan saya sama kamu, ini Maria atau batu? Itu patungnya saja. Pertanyaan saya, apakah ini Maria atau batu? Itu patungnya Bunda Maria. Iya, Maria atau batu? Patungnya terbuat dari batu. Oke, berarti ini bukan Maria, tetapi patung, betul?
Patungnya Bunda Maria, betul. Oke, dan inilah yang kamu katakan tabut perjanjian. Yang kamu sembah-sembah. Bunda Marianya yang tabut perjanjian itu hanya replikanya. Replikanya. Oke, ini berarti replika Iya. tabut perjanjian. Ya, Oke, dan ini kalian sembah-sembah, betul? bukan disembah, bukan venerasi disembah namanya, lagi, Bang. bukan disembah. Namanya venerasi, penghormatan. Susah sembuh mereka. Kira-kira siapa yang mau menggantikan saya nyembuhin mereka coba? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Waktu Harun bikin patung sapi. Gini saja. Kira-kira kamu berminat nggak mengangkut ini tabut perjanjian ini ke gereja-gereja biar disembah-sembah sama orang-orang dalam gerejamu? Setuju? Masing-masing gereja sudah ada patungnya sendiri-sendiri, Bang. Oke, sudah nyimpan patungnya. Berarti kalian harus melanjutkan sembah-sembah sujud di depan patung ini, betul? Kayak begini. Itu bukan penyembahan, Bang. Itu namanya Oke, nggak apa-apa. venerasi. Oke, bukan penyembahan. Baik, bukan penyembahan. Gini, saya kasih tunjuk. Gini. Sebentar, tenang. Sabar, saya kasih tunjuk yang mana yang kemarin. Oke, teman-teman, biar kita ngikutin kemauan mereka ya. Kita ikutin kemauan mereka. Oke, itu bukan menyembah ya. Bukan, kan kemarin saya lihat Bukan bilang ada nyembah. 3. Nggak apa-apa teman-teman, Ada kita korban capek sembelihan, ngikutin mereka. Oke, ada baik. altar, ada imam. Oke, baik. Pokoknya yang digambar itu bukan menyembah, setuju? Bukan. Oke, nggak apa-apa. Kita ikutin aja kemauan mereka. Oke, yang begitu bukan menyembah. Terus kalau misalnya firman Tuhan berkata, jangan engkau sujud, jangan engkau menyembah patung yang menyerupai apapun. Kalau Tuhan ngomong begitu, bilang sama Tuhan, Tuhan ini nggak nyembah, ini nggak sujud. Oke, setuju? Ketika Harun bikin patung sapi, orang-orang Israel menyembah patung sapi itu dengan 3 cara kan? Mereka memberikan korban sembelihan. Terus, baik. Oke, saya sudah paham, nggak usah diulang lagi. Anda mau ngomong begini, di situ kan hanya begini saja, bowing down kalau bahasa Inggrisnya, prostrate ya, atau kalau bahasa Arabnya itu sujud itu. Penghormatan. Atau kalau bahasa, tenang dulu Bang, saya lagi ngomong, tenang. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kayak begini ini disebut bowing down, ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya sujud, atau dalam bahasa Indonesianya menyembah, atau dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Ini yang dimaksud proskuneo itu kayak begini. Ini proskuneo. Itu venerasi Bang namanya. Ya sudah, terserah Anda kalau masalah itu. Baik, saya tunjukkan kepada Anda gambar. Baik, karena Anda tadi berkata begini, di situ tidak ada pembakaran korban. Di situ tidak ada juga imam. Di situ tidak ada altar. Berarti itu tidak boleh dikatakan proskuneo atau menyembah. Setuju? Ya, tidak boleh dikatakan adorasi atau latria. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 38. Coba baca Yohanes pasal 9 ayat 38. Ya. Oke. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Pertanyaan saya, ada di sini imam? Tidak ada. Ada di sini pembakaran? Tidak ada. Oke, berarti ini nggak boleh disebut menyembah. Itu bahasa aslinya apa? Proskuneo atau latria? Proskuneo. Oh, berarti itu venerasi Bang namanya. Oke, berarti bukan menyembah. Bukan, venerasi. Oke. Makanya saya bilang, berarti Yohanes 9 ayat 38, buka Alkitab Katolikmu. Ya, venerasi itu Bang. Ya sudah, buka Alkitab Katolikmu dulu. Bentar, saya buka. Yohanes 9 ayat 38. 9:38. Silakan. Ya. Silakan baca. Dan ia berkata, aku percaya pada Tuhan, dan dia
bersujud kepadanya. Coba kata bersujud di situ bahasa aslinya apa? Proskuneo. Proskuneo, betul. Oke, berarti bahasa aslinya proskuneo. Tidak ada di sini imam, tidak ada di sini korban, tidak ada di sini altar, tapi disebut proskuneo, betul? Iya, dan itu bukan disebut latria kan? Oke, nah pertanyaan saya kepada Anda, apakah boleh proskuneo kepada patung-patung? Waktu kemarin abang baca di KGK 2132 itu boleh, karena itu penghormatan bang, bukan penyembahan. Di dalam Alkitab saya tanya, saya tidak tanya hadis kalian, saya tidak tanya kitab suci kalian. Yang saya tanya, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan di situ dikatakan, jangan engkau sujud menyembah. Sujud menyembah itu kalau Anda lihat Septuagintanya, itu proskuneo. Betul. Oke, berarti ini pun walaupun tanpa imam, tanpa ada korban, tetap disebut proskuneo dan ini dilarang dilakukan kepada patung-patung. Setuju? Kalau penyembahannya kepada patung berhala tidak boleh. Oke, berarti jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun kecuali patung Maria, betul? Patung berhala saya ngikutin dan pola pikirmu. Iya, nggak apa-apa. Oke, artinya jangan proskuneo kepada berhala, tapi boleh proskuneo kepada ini, betul? kepada patung Yesus boleh. Oke, kepada patung ini Bunda boleh. Maria boleh. Boleh. Oke, makanya teman-teman, inilah yang Itu menjadi disebutnya venerasi, Bang. Oke, Mbak. Aduh, kok lari lagi, Pak? Udah dibilang proskuneo, kok aduh. Iya, kalau kita nyebutnya venerasi. Ya sudahlah, bahasa kalian lah itu. Yang jelas dalam Alkitab disebut proskuneo, betul? Ya. Oke, jadi menurut agama kalian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, tapi boleh membuat patung Maria, menyerupai Maria, betul? Di ajaran Katolik boleh. Oke, berarti boleh membuat bagimu patung yang menyerupai Maria boleh, menyerupai Yesus boleh, menyerupai Boleh. Santo Santa boleh, betul? Boleh. Oke, Betul. jadi boleh proskuneo kepada mereka, setuju? Boleh, itu namanya venerasi. Baik, inilah teman-teman, makanya kita sudah di sini Bang, sepakat untuk tidak sepakat, setuju? Ya. Karena Iya. bagi kami Udah, penyembahan itu adalah latria, Bang. Ya, sudah, Dan syarat latria ada 3. Ada imam, ada korban, ada altar. Itu baru penyembahan. Baiklah, intinya Bang yang saya sampaikan kepada Anda bahwa firman Tuhan melarang berbuat seperti itu kepada patung-patung, mau itu patung apa kayak nggak pandang bulu. Tetapi Anda berkata, boleh kalau patungnya Maria, patungnya Santa, Santo, patungnya Yesus, boleh. Ya sudah Bang, lanjutkan. Sudah cukup mungkin kita? Abang, pesan saya coba dibaca lengkap. Kemarin kan cuman KGK 2132. Coba dibaca dari 2139, Bang. KGK 2139 sampai 2132. Nah, itu Bang, nanti masalahnya KGK itu bukan kitab suci saya. saya nanya, Yesus apakah menulis kitab dan mewariskan kitab nggak, Bang? Tidak. Nah, yang dia dirikan gereja kan, bukan mewariskan kitab kan? Baik. Apakah kitab suci itu merangkum perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Ya, tapi tidak semua kan? Oke, pertanyaan saya, apakah KGK merangkum perkataan Tuhan Yesus? Ada, tapi berkembang secara organik. Coba Bang. tunjukkan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, wahai umat manusia, buatlah patung aku, patung Santo, patung ibuku, dan sembahlah. Silakan. Sebetulnya di perjanjian lama ada perintah Tuhan bikin patung kerub, Bang. Dan patung kerub itu disujuti oleh Yosua. Berarti tidak mutlak larangan seluruhnya pembuatan patung, Bang. Pertanyaan saya, jangan lari kemana-mana dulu. Kamu kan tadi bilang bahwasanya KGK itu adalah perkataan Tuhan Yesus, setuju? Bukan, ada interpretasi dari perkataan Tuhan Yesus. Oke, di mana interpretasi dari perkataan Tuhan Yesus? Silakan.
di seluruh KGK banyak. Jangan kita nggak bahas semua, Bang. Fokus Tergantung- satu tema ini. Tergantung poinnya, Bang. Ada mau bahas tentang apa Bang. dulu? Kita lagi membahas satu isu. Saya tahu, Bang, ada banyak KGK itu 200 sekian Ya. sampai berapa ratus itu. Yang Banyak kita babnya. bahas adalah coba yang bagian mana sehingga kalian interpretasikan boleh menyembah patung yang mirip Maria. Walaupun kata saya itu nggak mirip Maria sama sekali. Lebih mirip Iya. kuntilanak, Bang. Silakan. Tadi yang saya Silakan. bilang KGK 2139 sampai Iya, Bang. 2132. Iya, aduh. Iya, ngerti saya. Maksudnya itu diinterpretasikan dari perkataan Tuhan Yesus yang mana? Oke, saya buka ya. Silakan. Padahal di dalam penutup kitab Wahyu itu udah jelas. Barang siapa menambah-nambahkan. Saya tunjukkan saja ini. Oh, karena mereka ini nggak pernah baca Alkitab, teman-teman. Yang baca Alkitab itu Romo mereka. Kalau mereka nggak baca Alkitab, baik. Saya tampilkan dulu. Oke. Sambil Anda juga cari di situ ya, Bang ya. Ya. Baik. Saya buka penutup kitab Wahyu ya. Oke. Perhatikan ya, Bang ya. Penutup kitab Wahyu. Oke. Ini Bang, saya putar kamera ya. Dan jikalau, oke, sambil Anda ngomong ya, sambil saya juga ngomong. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon, mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Silakan. Memang tidak ada yang ditambahi dikurangi, betul. Ya. Nggak ada yang Jadi yang ditambahin. kami- Tadi Anda sudah bilang boleh sembah patung Maria. Itu namanya interpretasi. penambahan. Itu interpretasi, Bang. Pemahamannya. Tolong. Itu interpretasi. Pemahamannya itu, Bang, bukan penambahan. Silakan. Nih, Silakan. ada banyak Bang interpretasi perkataan Yesus. Misalnya nih, Oke, silakan. di KGK Kita fokus. 1324. Bang, kita fokus Ya. perkataan Tuhan Yesus yang mana yang Anda simpulkan di dalam KGK menjadi sebuah pembenaran terhadap penyembahan patungnya kuntilanak. Silakan. Saya nggak mau mengatakan itu patung Bunda Maria. Masa Bunda Maria kita dibikin patungnya kayak kuntilanak begitu. Silakan. Nih, interpretasi ketika Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia juga harus ditinggikan. Nah, itu adalah interpretasi dari pembuatan patung salib Yesus, Bang. Anda tahu ayat itu kan bunyinya? Berarti Yesus adalah Bunda Maria. Enggak, yang Yesus berkata, sama Coba seperti balik dulu Musa kamera Anda. meninggi- Oke, balik dulu. Sama Ya, seperti bentar. Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Oke, Betul. dari omongan tersebut, maka kesimpulan Anda adalah membuat patung Maria. salib Yesus itu adalah Sebentar, patung Maria dulu. Ya. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Ya. Jangan lari kemana-mana. Ya. Oke. Dari perkataan Tuhan Yesus tersebut, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Pertanyaan saya kepada Anda, maka dari situ Anda interpretasikan, Anda tafsirkan bahwasanya boleh menyembah patung Maria. Apa hubungannya Yesus ditinggikan ini dengan patung salib Maria? Yesus dulu. Saya bahas Maria dulu. Oh, Maria. Silakan. Oke, kalau patung Maria itu tipologi dari tabut perjanjian lama. Kan di dalam tabut itu ada tiga benda, Bang. Perkataan Tuhan Yesus Ada yang mana yang mengatakan kan Anda interpretasikan boleh sembah patung Maria?
Iya, yang tabut ini Bang, kalau Maria itu larinya ke Silakan tabut. kutip Kalau ayatnya. Saya patung- tunggu. Kutip ayatnya. Ayat berapa? Silakan. Bentar ya, saya bukan. Kutip ayatnya silakan. Sabar ya teman-teman ya, karena dari perdebatan ini nanti orang itu menyimpulkan sesuatu kok. Silakan. Ini Bang, saya balik ya kamera saya. Silakan, silakan. Nih, Silakan. Wahyu 11 ayat 19 dan 12 ayat 1. Silakan. Dasar utama wahyu ilahi, tabut perjanjian di bait suci surgawi, dan tepat pada waktunya ia menggambarkan tentang seorang perempuan berselubung matahari yang diinterpretasikan gereja sebagai Maria. Bang, baca ayatnya, Bang. Bukan baca, Anda malah baca Google lagi. Bang, yang Anda baca itu Alkitabnya, bukan interpretasinya. Saya buka dulu ini ya. Silakan. Saya buka dulu ini. Silakan. Wahyu 11 ayat 19. Silakan. Nih. Dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga. Dan terlihatlah tabut perjanjiannya. Nih ada tabut perjanjiannya di tempat kudusnya. Terjadilah kilat-kilat dan suara-suara gemuruh, guntur-guntur dan gema ripas serta bulan yang dahsyat. Kemudian ngeling ke ngeling Wahyu lagi. Aduh, memang lagi 12 ayat 1. Silakan. Wahyu 12 Bang, ayat 1. Yang nampak di situ apa Bang? Coba Abang baca satu kali lagi yang tadi. Coba balik dulu, balik lagi, balik. Nih. Lalu coba. Dan terbukalah tempat kudus. Anda baca kitab apa itu? Elohim. Oke. Dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga dan terlihatlah patung Maria di sana. Ya. Tabut perjanjiannya adalah Maria. Nih, kita baca ayat setelah ini. Mana di situ patung Maria, Bang? Mana? Terlihatlah patung Maria, nggak ada di situ patung Maria. Ayat ini, setelah ayat ini. Mana? Nih, setelah ayat ini. Nih. Terlihatlah suatu tanda besar, seorang wanita dengan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota di 12 bintang pada kepalanya. Inilah Bunda Maria. Mana di situ tulisannya kalau itu Maria? Interpretasinya dari bapak-bapak gereja ini adalah Bunda Maria. Bang, perempuan itu melambangkan gereja, melambangkan umat. Iya, begitu ada dua loh. pendapat. Makanya Bang, dengarkan dulu, dengarkan saya. Makanya biar Anda nggak ngikutin bab ini, nggak ngikutin yang kayak begini nih. Kalau yang begini Anda ikutin menginterpretasikan Alkitab, Bang. Nih, ini yang Anda ikutin itu. Yang kerjanya sudah jadi orang yang nyium Al-Quran ini. Dengarkan saya. Biar Anda nggak salah menginterpretasikan Alkitab. Anda tahu siapa mempelai laki-laki dalam Alkitab? Yesus. Siapa mempelai wanita? Perempuan itu Gereja. melambangkan apa? Hah? Perempuan apa? Itu bukan mempelai, Bang. Itu wanita berselubung matahari, bukan mempelai. Kalau mempelai ada di ayat lainnya. Bang, ada di ayat lain. kalau Anda berbicara mengenai perempuan yang Anda maksudkan di dalam Alkitab itu maksudnya adalah umat yang melahirkan Sang Mesias, gitu loh Bang. Makanya itu melambangkan suatu umat yang melahirkan Mesias. Bagaimana kan umat Bunda Maria itu melahirkan Mesias, Bang? Ya kan? Iya, tapi itu umat Bang maksudnya. Aduh. Iya, jadi ada dua. Pertama, bisa gereja, bisa juga Bunda Maria, karena dua-duanya melahirkan Mesias. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda.
di mana di dalam Alkitab bahwasanya patung-patung seperti ini itu adalah, sebentar, saya tampilkan lagi patungnya. Nah ini, oke, di mana dalilnya di dalam Alkitab bahwa patung ini adalah tabut Tuhan? Nah tadi Wahyu 11 ayat 19. Tadi kan udah saya baca Wahyu 11 ayat 19. Di situ tidak tertulis, lalu terbukalah pintu surga dan terlihatlah di situ patung Maria, nggak ada di situ. Tabut Tuhan itu adalah Bunda Maria. Di ayat 12 ayat 1-nya kan disebutkan wanita berselubung matahari, gitu kan? Jadi itu merujuk ke Bunda Maria. Oke lah, baiklah. Kalau kita lanjutin pun nanti dia akan tetap saja ngeyel. Intinya yang mau saya sampaikan kepada Anda, biar gini teman-teman, biar tegas dan biar jelas, intinya begini. Pokoknya intinya yang kita sampaikan kepada mereka adalah begini ya Bang ya. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa, jangan ditutup Bang kamera Anda Bang, biar kita ini semakin jelas perbedaan kita. Oke. Intinya yang mau saya sampaikan kepada Anda bahwa apa yang dikerjakan oleh gereja Anda, atau saya tanya dulu lah biar jelas kita. Anda mewakili Katolik? Ya. Oke. Jadi intinya gereja Katolik melakukan pernyataan bahwa yang seperti ini adalah tabut Tuhan, betul? Ya, gambaran dari tabut perjanjian baru. Oke. Yang seperti ini makanya diusung-usung di gereja. Dan mereka membakar di situ dupa, kemudian berdoa, bersujud kepada patung-patung seperti ini. Setuju? Karena Yosua juga sujud di depan tabut, Bang. Oke lah, baiklah. Intinya, pokoknya kalian melakukan yang seperti itu. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Ya sudah jelas kan? Itu sudah jelas. Nah, Oke, sekarang sudah saya jelas mau sekarang, Bang? Bacain ayat, Bang. Gini Bang. Silakan. Ini ada di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Dengan mengetahui hal ini pertama-tama bahwa setiap perumpamaan-perumpamaan dan nubuat-nubuat dalam kitab suci bukan merupakan penafsiran diri sendiri. Jadi kita tidak boleh menafsirkan diri sendiri karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia. Sebaliknya orang-orang kudus Elohim lah telah mengucapkan apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi setiap ayat suci harus kita bertanya kepada orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkannya. Karena Yesus tidak mewariskan kitab suci, tapi mewariskan gereja yang di dalamnya ada orang-orang yang berwenang memberikan penafsiran dan pengajaran. Jadi kalau ditanya, Anda lebih menomorsatukan gereja atau Alkitab? Saya bilang gereja, karena Yesus mewariskan gereja, bukan mewariskan kitab. Dan Yesus tidak menulis kitab, begitu Bang. Oke, berarti menurut Anda yang diwariskan oleh Tuhan Yesus adalah melakukan Oke. Dan gereja yang Anda maksud itu melahirkan yang seperti tadi ya. Ya, orang-orang yang memberikan otoritas dalam menafsirkan dan penjelasan terhadap ayat-ayat Alkitab gitu. Oke, yang seperti inilah maksudnya ya, perkataan-perkataan Tuhan Yesus ya, untuk membuat yang seperti ini diusung-usung lah dalam gereja, dibakar-bakar. Ya, di perjanjian lama juga Tuhan menyuruh membuat patung kerub Bang, dan disujuti oleh Yosua. Ya sudah, oke baiklah. Inilah patung kerub itu gitu ya. Ya, sekarang patung tabut yang baru adalah Bunda Maria. Oke, baiklah. Jangan ditutup Bang kameranya Bang. Jangan ditutup Bang, biar semua tahu. Jadi biar semua tahu teman-teman di mana kita sudah mencapai satu ketidaksepakatan. Jadi nggak usah lagi Bang ya. Intinya yang kalian lakukan adalah ya seperti itulah, kalian sudah tahu. Oke? Jadi kita tidak perlu berdebat lagi. Nah, cuman saya mau tanya sama Abang. Bedanya sama ini apa Bang? Sebentar ya Bang ya. Apa tuh? Sebentar. Saya kasih tunjuk ya. Abang pernah lihat Dewi Ganesha begitu dan lain sebagainya? Pernah lihat? Di orang-orang Hindu pernah. Oke. Kira-kira Bang bedanya, bedanya dengan mereka itu cuman sosoknya aja ya Bang ya? Kalau mereka Tuhannya masih abstrak dan tidak ada dalam tokoh sejarah. Jadi fiktif lah gitu. Oke. Begini kalau misalnya ini Bu Maria kalau di Hindu ini.
Itu Bunda Maria. Loh, Judulnya apa coba? gimana? Oh iya betul. Ini Ada Bunda salibnya, Maria ya, betul, versi India ini, betul. Bang. Ya betul. Ada salibnya betul. Iya, ini versi India, betul? Ya. Oke. Karena seni itu mengikuti tradisi setempat, Bang. Oke, baiklah. Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya kalau misalnya orang-orang Katolik memang melakukan hal-hal seperti yang saya tunjukkan di gambar. Jadi Katolik secara umum, betul? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi Dan itu biar adalah venerasi, Bang, bukan penyembahan bagi kami. ya udah nggak apa-apa lah. Nanti kalau Tuhan bilang jangan sembah patung, bilang sama Tuhan, saya nggak nyembah patung Tuhan, cuman venerasi, gitu aja bilang. Itu pesan saya. Penghormatan. Kalau Iya. penyembahan kan harus ada 3. Imam, altar, kurban. Itu baru penyembahan. Iya, nanti balik-balik lagi kita ke situ, Bang. Udahlah, udah cukup Iya, lah, Bang. betul. Oke, sudah cukup ya. Ya. Oke, baik. Oke, saya turun, Bang, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang, ya. Sama-sama. Ya, Baik, selamat malam. baik. Ya, baiklah. Jadi teman-teman nggak perlu lagi kita lanjutkan ya. Udah itu semua. Udah. Nanti kita bahas-bahas nggak kelar-kelar nanti. Berat. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Memang pengaruh pemimpin atau kalau sudah didoktrin dari kecil itu berat, teman-teman. Tinggal kalian saja mau. Ntar saya tolak dulu ini ya. Ada orang yang mau ngajukan PK ini, saya tolak. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mama Ince, silakan Mama Ince, silakan Mama Ince. Halo Mama Ince. Mama Ince. Oke, baik, saya turunkan ya. Sebentar teman-teman, saya mau ngomong sama seseorang dulu ya, sebentar. Oke, baiklah. Kita kasih naik ada Adrianus Nae. Kayaknya dia mau mendukung ini kayaknya. Silakan Bang Adrianus Nae. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Adrianus Nae belum bisa menyalakan kamera. Bang Adrianus. Iya. Oke. Ya, halo malam Bang Edis. Selamat malam Bang Adrianus. Mau tanya dulu saya Bang. Abang memang nggak bisa nyalakan kamera, jadi nggak saya suruh nyalakan kamera. Saya mau tanya dulu Bang. Bang, bagaimana Bang? Lanjut sembah patung Maria? Oh, maaf Bang. Saya ini Kristen Protestan Bang. Oke, berarti Abang nggak mau lanjut sembah patung Maria. Bagus kalau begitu. Baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Dika Purba. Silakan Dika Purba. Halo Dika Purba. Halo Bang Edis. Selamat malam Bang Dika Purba. Dulu kamera Bang, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Selamat malam. Selamat malam Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Kristen kah? Kristen Bang. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Saya mau menanya tema Bang semalam. Yang mana itu Bang? Silakan, yang mana? Hama kekristenan. Ya yang tadi itu tadi. Gimana menurut Abang? Abang setuju tidak bahwasanya
ajaran Kristen yang murni itu sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran dari luar, begitu. Kalau kita baca Alkitab, Bang, di dalam Alkitab orang-orang Israel, orang Yahudi itu jatuh kepada penyembahan patung-patung. Mereka menyembah Molok, mereka menyembah Baal sebelum zaman kedatangan Tuhan Yesus. Benar. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai detik ini, Bang, orang-orang Israel itu sangat anti dengan itu karena mereka sudah jatuh kepada penyembahan patung-patung itu dan mereka sudah bertobat dari itu. Pertanyaan saya, Abang setuju bahwa di zaman Tuhan Yesus tidak ada orang yang melakukan itu? Tidak. Oke, menurut Anda bagaimana? Apakah kalau ada orang Kristen yang berkata Tuhan suruh sembah patung, menurut Anda apakah itu hama? Kalau menurut saya, Bang Edis, tema Bang itu terlalu luas. Karena hama Kristen itu bukan hanya orang-orang yang menyembah patung. Oke, kita bahas yang itu dulu. Berarti Abang setuju kalau soal itu, betul? Setuju? Oke. Mungkin ada hal yang lain yang mau Anda katakan. Edis, Andalah hama itu gitu. Saya sangat menunggu yang itu. Saya sangat menunggu yang itu. Silakan. Saya pengen menyampaikan itu. Oke, yang mana? Yang menurut statement saya, menurut Anda itu hama. Silakan. Yang mana? Maaf Bang Edis, saya kenalkan ya, saya Dika Purba, saya Kristen Protestan, ya. Karena menurut saya, Bang Edis itu mengimani atau membaca kitab-kitab suci itu seperti ilmu pengetahuan. Iya, makanya biar tidak terlalu meluas, Bang, tema kita. Kasih satu contoh statement-statement yang pernah saya ucapkan dan itu merupakan suatu yang tidak ada dalam Alkitab ataupun bertentangan. Silakan. Bang Edis, menjadi hama itu kita bukan melulu melihat tindakan satu orang dilakukan itu. Iya, maksudnya kasih contoh, Bang. Jangan Abang bilang hama tadi nggak bisa kasih contohnya. Gini loh, kalau anda menuduhkan sesuatu, Abang harus kasih contohnya. Ini loh contohnya. Silakan. Dengarkan Bang Edis, contohnya Bang, Abang menghakimi orang, keimanan orang dengan pemahaman Abang. Kita nggak tahu apa mereka. Bang, jangan terlalu luas, Bang. Kasih contoh. Bang, oke, contohnya Bang Edis, Anda mengatakan hama bagi rakyat-rakyat atau kepercayaan Katolik hanya karena mereka menyembah patung Maria. Tadi kan dijelaskan. Pertanyaan saya tadi. Sebentar. Makasih Bang Aman. Bang, barusan tidak tadi Abang bilang setuju, bukan hanya penyembahan patung yang hama. Barusan lo tadi Abang bilang begitu. Iya. Gimana? Dengar Bang Edis. Tadi saya setuju kan bahwa bangsa-bangsa Israel itu membuat patung-patung seperti Baal. Itu yang saya setuju yang Abang bilang tadi. Ya. Bang, kayaknya belum ada 2 menit tadi Abang bilang begini. Saya setuju Bang bahwa penyembahan patung tersebut adalah hama. Sekarang Anda bilang, kenapa Anda menghakimi itu? Ini gimana ini orang? Aduh, kemana kepala saya ini? Saya bentuk. Tunggu Bang. Itulah yang membuat payah Bang Edis. Ini membuat payah. Karena Bang Edis, kau menggiring opini orang yang naik, kau giring sesuai opinimu, baru kau buat tertawa. Baru kalau nggak sesuai dengan pendapatmu, kau turunkan. Itu yang terjadi sama kamu. Biar kita tidak melebar, kasih spesifik dulu Bang. Satu contoh statement saya yang bertentangan dengan Alkitab sehingga kita katakan bahwa pengajarannya di sini hama. Silakan. Karena saya bilang Bang Edis, contoh yang saya sampaikan kepadamu, kamu memahami isi kitab suci itu dengan pikiran bukan dengan imanmu. Iya, kasih jadi contoh spesifiknya Bang. Spesifiknya loh, maksud Anda nangkep nggak sih? Gini, kalau itu namanya pandangan umumnya, Anda menafsirkan sesuai pemikiran Anda sendiri. Iya, contohnya seperti apa yang saya tafsirkan sesuai dengan pikiran saya sendiri itu. Silakan. Iya, contohnya engkau anggap orang-orang Katolik itu salah. Tadi dijelaskan tadi yang pertama tadi. Oke, menurut Anda apakah penyembahan hanya menghargai? Oke, menurut Anda apakah penyembahan ada 3 tadi disampaikan, ada altar,
Oke, baik. Enggak Bang, tangkap yang Oke, disampaikan. baik. Saya bikin lagi contoh ya Bang ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita teman-teman, pelan-pelan. Abang di gereja apa Bang? Protestan. Iya, maksudnya gereja apa gitu loh, nama gerejanya. Saya Kristen Protestan Bang Edis. Iya, soalnya banyak Bang Tahu orang-orang yang ngaku-ngaku Tahu, begitu tahu, saya Bang, sebut. gitu loh. Oke. Saya nggak sebut. Oke, saya tunjukkan gambar ini ya Bang ya. Saya tanya dulu kepada Anda Bang. Menurut Anda, selagi Anda pernah membaca Alkitab, apakah perbuatan yang seperti itu bertentangan dengan Alkitab? Silakan. Ini apa nih? Orang menyembah patung ya? Nggak tahu Bang. Pokoknya saya tanya sama Anda, apakah perbuatan yang seperti itu dilarang di dalam Alkitab? Menyembah patung dilarang. Oke, kalau misalnya Patung dilarang. hewan-hewanan dilarang. Oke, kalau misalnya dilarang, lalu saya ingatkan, saya katakan jangan berbuat seperti itu. Kalau perbuatan seperti itu dilarang dalam Alkitab dan itu adalah kesesatan. Kalau misalnya saya ingatkan seperti itu, apakah Anda mengatakan bahwa itu yang Anda maksudkan saya sesatnya di situ? Sesat karena mengingatkan sesuatu yang dilarang? Mengingatkan nggak sesat Bang Edis, cuman caramu salah Bang. Oke, di mana salahnya? Imani. Ungkapanmu ketika tidak statement seseorang itu yang nggak sesuai dengan pendapatmu, ya bahasa kata botol, kata segala macam. Oke, jadi intinya hanya pengajaran atau hanya masalah kata-kata saya mungkin yang agak sedikit kasar. Yang mana yang mau Anda katakan? Karena bagiku cara Bang Edis itu salah. Gini loh, kita Bang Edis, berbicara benar, tunggu. gini, kita Iya, tidak benar, Bang berbicara cara, kita berbicara apakah ada pengajaran-pengajaran yang saya lakukan ini yang tidak biblikal gitu loh, tidak sesuai dengan Alkitab. Iya benar, sesuai Alkitabnya Bang Edis. Ya udah, kalau sesuai Ini tema Alkitab saya kita turunkan. ini, Baik, di luar kalau sudah sesuai Alkitab langsung ku turunkan. Kita tunggu-tunggu loh yang mana gitu loh. Misalnya saya bilang begini, Yesus mengajarkan bahwasanya kita harus sembah patungnya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, buatlah patung yang menyerupai aku, lalu usung dan angkat-angkatlah dan sembahlah. Nah, kalau saya bilang begitu, baru saya sesat hama. Ini gimana sih?